Halo teman-teman, lama nggak upload update video ya atau upload video dan ya seperti biasa ya hari Jumat itu saya sering update mengenai perkembangan catat uang ya sejauh ini seperti apa. Dan ya sekarang itu sudah sekitar 4 bulan berjalan ya rilis ya. Itu sekarang itu sekitar 600, masih sekitar 600 user ya. Tapi user yang memakai rutin sejauh ini sekarang turun drastis ya, dari tadinya 50-an, 50 orang ya, 50 orang sampai saat ini ya turun 10 orang ya. Jadi sekitar 10 orang saja yang aktif untuk mencatat ya atau pakai catat uang online. Dan ya kembali lagi ya, karena ini sebuah aplikasi ya, aplikasi yang membangun habit ya atau kebiasaan ya. Dan tentunya nggak gampang ya. Ada mungkin ya, ada user yang ketika dia mulai pakai catat uang online itu bertahan hanya sekitar ya 1 minggu, 5 hari, atau 2 minggu karena nggak konsisten atau bosan atau seperti apa ya. Dan habit ini emang benar susah dibangun ya, kecuali benar-benar kita butuh komitmen yang benar-benar tinggi. Jadi karena tadinya kita belanja nggak perlu berapa uang yang keluar, dan akhirnya kita dipaksa ya setiap kali belanja harus mencatat. Nah, perubahan habit ini sangat nggak mudah ya, nggak mudah dan membangun kebiasaan ya. Dan kalau saya lihat ya mungkin karena ini adalah aplikasi habit ya, membangun sebuah kebiasaan, benar-benar konsisten memakai. Jadi di awal itu ya mungkin semenjak saya luncurkan itu ada 600 user, yang sampai sekarang ya 600 user. Tapi yang pakai itu paling tinggi rutin itu sekitar 50 orang ya, 50 orang, turun-turun sampai akhirnya sisa 10 orang nih yang benar-benar konsisten. Dan ya balik lagi mungkin seperti yang saya sebutkan tadi, karena ini aplikasi membangun habit, ya, banyak yang tereliminasi ya, mungkin mereka udah nggak semangat lagi atau, mereka bosan atau seperti apalah. Tapi ya 10 orang ini masih bertahan sampai dari situ sih sudah bisa lihat gambaran sebenarnya ya. Sebenarnya ada orang yang benar-benar mau mencatat ya, mencatat pengeluaran mereka, itu pengeluaran mereka sehari-hari. Cuman ya ada juga orang yang mau mencatat, tapi ya di tengah jalan mereka nggak bisa konsisten ya, mungkin karena beberapa hal, atau kita nggak tahu, mungkin karena bosan atau merasa malas, atau mungkin merasa nggak kelihatan impact-nya ya dengan masih tetap ngeluarin duit kayak gitu. Tapi sebenarnya itu hal yang wajar ya teman-teman ya. Dan sebaiknya ketika orang mulai mencatat pengeluaran itu nggak hanya mencatat aja ya, tapi itu harus direview ya. Jadi ketika mencatat siang hari, coba untuk mereview di malam hari gitu, atau setidaknya sekali 3 hari nge-review, atau sekali seminggu. Jadi nggak hanya sebatas mencatat aja. Nah mungkin ini yang mungkin nih salah satu ya, ketika orang mau mencoba, nah itu nggak ada impact yang terlalu cepat ya. Biasanya orang itu pengen reward yang paling cepat. Ketika saya mencatat mungkin ada sesuatu yang berubah gitu, tapi ya di awal-awal nggak bisa seperti itu, karena ini aplikasi habit ya atau aplikasi kebiasaan, ya agak susah. Kira-kira begitu teman-teman ya untuk update catat uang sejauh ini. Mungkin mungkin teman-teman yang baru nonton video ini pengen tahu juga seperti apa. Nah, ini saya mau demokan. Nah, pertama sekali nih adalah kita mau mencatat ya, mencatat pengeluaran. Nah, ya udah kita coba eee, chat dengan ya kayak kita seolah-olah nge-chat teman aja ya. Contohnya, jajan ke Indomaret, oh ya 45K gitu ya, tinggal kirim, nanti ini akan otomatis disimpan oleh Eee, catat uang ya. Jadi kita seolah-olah ngirim data ke catat uang lewat WhatsApp. Nah, secara otomatis catat uang itu bisa ngebaca apakah ini pengeluaran atau pemasukan. Jadi kamu nggak perlu menjelaskan pengeluaran segini, uang masuk segini. Itu secara otomatis catat uang bisa membaca ini sebenarnya pengeluaran atau pemasukan, karena dia ngebaca jajan ya. Biasanya jajan orangnya keluar uang ya. Nah, catat uang itu langsung paham konteksnya. Nah, menjelaskan ya apa yang disimpan, jumlahnya, keterangannya, kategorinya apa. Nah, kemudian itu di bawahnya ada juga penjelasan. Jadi untuk bulan ini belanjanya sudah berapa. Nah, itu ada juga penjelasan di sini ya. Nah, kemudian kita mau tahu nih,
secara pengeluaran kita hari ini, sudah berapa sih gitu ya. Dan ya kamu bisa langsung tanya aja ke catat uang, secara melalui chat, rekap. Contohnya seperti ini, rekap hari ini ya. Nah, nanti ini kamu bisa rekap hari ini, laporan hari ini, pengeluaran hari ini. Nah, itu bisa kamu langsung tanyakan gitu. Jadi, secara ngobrol seperti biasa aja. Nah, ini, balasannya ya. Jadi catat uang lagi, coba memahami apa yang kamu minta dan dia otomatis narik datanya, eee, secara otomatis. Nah, kira-kira belum. Jadi mencatat, eee, keuangan itu lewat WA gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ya ini rekapnya ya, nggak ada pemasukan hari ini, ya pengeluarannya sebesar 76.000, selisihnya minus 76.000, yaitu mungkin pemasukan dikurang pengeluaran ya, karena nggak ada pemasukan, ya pengeluarannya ada selisih gitu, tapi secara konsep ini lebih menggambarkan ya. Kemudian, nah ada insight-nya juga di sini nih. Jadi, pengeluaran terbesar itu di mana? Oh, di belanja, makan dan minum 31.000. Nah, kita diberi insight ya, maksudnya diberi insight ini diberi gambaran gitu, jadi gambaran tentang pengeluaran kita hari ini. Kemudian ya ini detailnya ya, transaksi terbaru hari ini. Nah, kemudian kalau kamu mau lihat datanya ya, datanya itu, di website ya, atau kamu mau lihat datanya dalam bentuk aplikasi web ya, itu bisa. Teman-teman ada di sini ada linknya ya. Nah, linknya ini bisa kamu klik, kemudian ini ada OTP-nya. Jadi tinggal klik aja nanti diarahkan. Nah, kira-kira saya praktekkan ini. Nah, tadi ada OTP. Dari teman-teman ini OTP ya, OTP 948665. 948665. 948685. Oh, salah. Kita lihat lagi 94865. 94865. Nah, kira-kira ini webnya ya, teman-teman ya. Nah, belanja hari ini berapa? Teman-teman tinggal klik tab di sini, ada tab menunya ya. Nah, itu langsung kelihatan hari ini, belanja ada kopi, ada jajan ke Indomaret. Nah, ini terlihat di sini. Nah, ini didetailkan juga kategorinya. Nah, kemudian kalau kamu mau, sorting ya, bisa ya. Maksudnya kan diurutkan by nominal bisa, dari yang terkecil juga bisa, diurutkan dari tanggal juga bisa. Dan kemudian, di sini ada juga menu kemarin ya. Jadi kalau kamu belanja gitu, belanja kemarin, itu kamu bisa lihat langsung di sini kemarin, kemudian sama juga bisa kamu sort di sini gitu ya, di-sorting. Nah, kemudian kalau kamu mau lihat bulan ini ya bisa kamu klik bulan ini juga, misalnya langsung terlihat ya bulan ini, kamu mau sorting juga itu bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian, bisa filter juga ya insight. Jadi teman-teman kalau mau melakukan filter, contoh per harian ya, harian dari tanggal berapa ke tanggal berapa itu juga bisa. Oke. Nah, nah ini ada grafiknya ya. Jadi pengeluaran saya itu, 40% di belanja, 51% di makan dan minum. Nah, kira-kira di hari ini ya. Nah, kalau kita mau tanggal, kita tinggal filter aja. Nah, ini langsung kelihatan nih. Langsung kelihatan kira-kira apa. Coba kita mundurkan ke sini ya. Nah, kira ini itunya ya. Teman-teman bisa klik juga langsung di sini, bisa klik langsung grafiknya juga ya. Dan kemudian ya ada review anggarannya juga. Jadi kalau kamu mau buat anggaran ya, contoh anggarannya makan dan minum dalam satu bulan berapa gitu ya. Dan ada ambang pengingat ya. Jadi contoh nih, kalau anggarannya sudah di 50%, nanti kamu diingatin tuh, oh mulai berhemat gitu. Nanti kamu juga bisa diingatkan dalam per bulan berapa kali gitu untuk diingatkan. Nah, ini ada anggaran ya, ke timeline ya, timeline. Kamu lihat timeline ini kayak bisa dibilang, kayak histori saldo harian ya. Jadi dalam satu hari, eh, itu bisa kamu lihat ya pergeseran saldo, keuangan kamu seperti apa gitu. Jadi hari Sabtu nggak ada pemasukan, nggak ada pengeluaran. Nah, di Minggu ada pengeluaran 400.000 tapi pemasukan nggak ada. Nah, kalau 4 bulan, per bulan ya. Nah, ini per bulan juga bisa dilihat nih teman-teman ya. Nah, ini pengeluaran per bulan, kemudian ada pemasukan. Nah, ini secara otomatis tercatat. Jadi kamu kalau mau lihat histori per hari itu bisa dari sini. Kemudian kalau kamu lihat grafik ya, nah ini adalah grafik pengeluaran ya. Jadi eh, naik ya dari 0, 28 juta, 43 juta, 53 juta gitu ya. Jadi
itu bisa kelihatan secara data. Jadi kamu yang punya uang pribadi itu kamu bisa maintain secara mudah gitu. Nah, kira-kira begitu. Tapi balik lagi teman-teman ya, ini bisa kamu pakai lewat WA ya, maksudnya lewat WA. Jadi tanpa ke sini juga, kamu sebenarnya bisa nanya ya, nanya di WA juga. Laporan hari ini, laporan kemarin, download saya mau download Excel-nya, mau PDF. Nah, itu bisa kamu minta dari WA. Tapi kalau kamu pengen lebih detail, itu bisa langsung ke WA. Kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini teman-teman ya, tadi laporan hari ini. Nah, contoh nih saya mau tahu nih, pengeluaran minggu kemarin berapa. Nah, itu saya tinggal tanya aja di sini, berapa pengeluaran minggu kemarin. Nah, itu kamu bisa langsung tanya seperti ini ya. Jadi ya fleksibel. Seperti kamu nanya seseorang gitu, nge-WA seseorang, kayak nanya bendahara kamu yang mungkin tugasnya itu buat catat keuangan ya. Jadi catatin dong ini gitu. Nah, bisa. Jadi so fleksibel. Nah, ini lagi dicatatin akan menarik semua data minggu kemarin ya. Kalau ini eh, contoh dari hari Minggu ke Jumat ya. Ini ada kendala ya. Jadi, nah, teman-teman lihat ya. Nah, jadi pengeluaran minggu kemarin dari tanggal 13 sampai tanggal 19 itu 2.200.000. Nah, ini totalnya ya. Nah, kalau gimana kalau kamu mau detailnya? Saya mau detailnya. Nah, tinggal chat aja. Oh, kamu mau minta detailnya. Ya, kamu langsung chat aja. Seperti biasa ya, secara meminta sesuatu. Gitu. Jadi catat uang benar-benar memahami ya. Obrolan kalau masih terkait mengenai catat uang akan bisa menjawab secara konsisten. Kita coba tunggu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi pengeluaran minggu kemarin yang tercatat adalah ini. Jadi ya begitu gampang ya, gampang banget. Jadi ya kamu tinggal minta, oh pengeluaran minggu kemarin berapa gitu kan. Ada sini totalnya ya. Nah, kalau seandainya nih teman-teman pengen ya, pengen bertanya, bandingkan pengeluaran saya setiap minggu gitu. Jadi kamu mau membandingkan eh, pengeluaran saya dalam setiap minggu di bulan Juli gitu ya. Nah, saya mau data pengeluaran saya setiap minggu dalam bulan Juli ya 2026 gitu ya. Saya mau data pengeluaran saya setiap minggu dalam bulan Juli. Kelompokkan totalnya per minggu. Jadi kita minta totalnya per minggu. Kemudian eh, kasih advice apakah saya eh, boros. Nah, teman-teman, jadi kita minta data ya, kita minta data keuangan. Nah, kemudian kamu bisa minta juga advice. Nah, dari data saya ini sebenarnya sih boros apa enggak. Nah, itu secara otomatis nanti catat uang paham ya dengan apa yang kamu ya yang kamu minta lah. Ya, kita lihat ya. Ya, ini kayak kamu punya apa ya? Punya bendahara ya, bendahara yang bisa kamu tanya-tanya gitu tentang keuangan kamu. Tapi ya tentunya kamu harus konsisten nih. Setiap hari memberikan data gitu, ngasih data. Kalau ada pengeluaran dicatat, ada pemasukan dicatat. Karena dengan data yang kita kasih ke catat uang itu akan lebih efektif gitu. Jadi setiap kali ada hal-hal data yang kita minta itu catat uang bisa tarik dengan bagus. Nah, ini teman-teman kita lihat ya, pengeluaran minggu pertama di Juni ya. Jadi itu sebesar 14 juta. Pengeluaran minggu kedua 6 sama itu 2.300.000. Nah, pengeluaran minggu ketiga itu sekitar 8.500.000. Minggu keempat 27 juta. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tadi saya minta ya seperti ini. Nah, catat uang paham gitu, apa yang kamu mau gitu. Dan datanya diambil, nah dijelasin. Nah, dan saya itu juga minta apa ya advice ya atau saran kira-kira saya boros apa enggak. Nah, dari sini coba teman-teman baca dari data ini terlihat pengeluaran Anda cukup tinggi dan terutama minggu keempat yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan pengeluaran rata-rata per minggu, Anda bisa mempertimbangkan untuk mengatur anggaran tidak boros. Misalnya dengan minggu kali kembali ke kategori terbesar seperti cicilan dan lainnya, serta mengeluarkan pengeluaran tidak perlu. Memanfaatkan fitur anggaran di dashboard juga dapat membantu mengontrol pengeluaran agar lebih hemat. Jika ingin saya bisa bantu analisa kategori terbesar untuk saran lebih spesifik. Nah, ya, itu teman-teman. Nah, itu kayak masukan untuk menganalisa kira-kira kategori terbesar apa dan sarannya apa. Nah, oke, saya mau kamu analisis kategori terbesar. Nah, kategori itu kayak makan,
dan minum, belanja. Nah, itu kategori ya. Nah, ini kita tanya lagi ke dia ya, ke catat uang. So fleksibel ya, fleksibel kayak ya kamu punya penasihat keuangan, punya bendahara keuangan, dan ya kayak kamu punya asisten lah, ya, asisten yang selalu ready buat nyatat keuangan kamu, punya kamu tanya-tanya seputar keuangan kamu uh, dengan cepat gitu ya. Nah, ini teman-teman nih, coba kita lihat ya. Nah, ini kategori-kategori terbesar yang di ya transaksi selama bulan Juli. Nah, kalau teman-teman lihat sini ada lainnya, ada cicilan, ada makan dan minum, ada transport, ada tagihan, belanja, lifestyle. Nah, ini cukup besar keluarnya. Dari data kategori lainnya dan cicilan sangat mendominasi. Nah, ini kategori lainnya dan cicilan lumayan mendominasi. Jadi pengeluaran lainnya dan cicilan ini yang cukup besar. Nah, dari sini ya mungkin saya bisa uh, ya atau saya bisa akan mereview 30 juta ini apa, 16 juta ini apa, kenapa bisa pengeluarannya banyak. Nah, mungkin saya bisa lanjut bertanya lagi. Coba keluarkan detail dari kategori lainnya dan cicilan. Keluarkan detail kategori lainnya dan cicilan. Saya mau tahu per item. Nah, teman-teman, ya kamu langsung tanya lagi. Jadi obrolan dengan catat uang itu nyambung ya, nyambung. Jadi paham gitu. Nggak mungkin kalau aplikasi AI lain atau catatan keuangan lain itu nggak sefleksibel ini. Mungkin teman-teman boleh coba cari ya personal assistant melalui WA ya. Per itemnya apa untuk lainnya dan cicilan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini langsung dikeluarin ya. Nah, ini kenapa bisa sampai 30 juta gitu. Nah, ini detailnya. Kenapa bisa sampai 16 juta. Nah, ini detailnya. Jadi kita langsung tahu gitu. Kita langsung tahu ketika kita mau tahu kondisi keuangan kita langsung bisa tahu. Nah, apa yang buat saya boros? Nah, kesimpulan atau mengambil plan ya atau rencana untuk bulan depan. Saya harus berhemat. Nah, berhemat di mana? Ya, di sini. Ya mungkin ada beberapa yang kita bisa kurangi gitu. Jadi sangat bagus sekali buat kita untuk mengelola keuangan kita. Nah, itu balik lagi, kamu punya personal assistant yang bisa berkomunikasi lewat WhatsApp, kamu tanya tentang keuangan kamu, kasih tahu supaya dicatatin, dan itu semuanya otomatis lewat WA ya. Dan ini sejauh ini masih gratis ya. Jadi teman-teman bisa pakai catat uang online, ada di caption yang akan saya buat, nanti saya posting, kamu langsung coba aja aplikasinya masih gratis. Dan balik lagi teman-teman, ini aplikasi untuk mengubah kebiasaan ya. Yang tadinya kamu nggak mencatat secara rutin keuangan, pengeluaran, pemasukan. Nah, ini kamu akan mencatat. Nah, jadi ini harus konsisten. Jadi ini akan mengubah habit kamu atau kebiasaan kamu dalam mengelola keuangan. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi kalau kamu mau pakai, kamu bisa pakai, masih gratis. Oke, sekian dulu teman-teman ya, update catat uang online. Ya, 4 bulan. So far sejauh ini masih ada user yang pakai ya. Jadi ada orang yang menggunakan ya. Jadi beda halnya mungkin dalam 4 bulan itu nggak ada user yang pakai atau ada user tapi pakai hilang gitu. Tapi ini sejauh ini dalam 4 bulan itu setiap hari ada user yang pakai. Jadi bisa menjadi sebuah gambaran bahwa catat uang itu benar-benar dibutuhkan ya. Sebenarnya banyak orang yang mau mencatat keuangan. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Saya akan update lagi seputar catat uang.